Ya doa istri, doa anak, doa ibu, doa pemirsa semua, doa mantan istri, doa Persik. Dengan tersangka DRL tidak ingin memberikan pernyataan kembali karena lawyernya berganti. Jadi akan menggunakan lawyer saudara Aziz. Ya, dia itu memang karakternya memang begitu. Jadi kalau misalnya bisa ditunda, kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Selalu mangkir, tidak akhirnya lepas, tetapi kan ujungnya akhirnya Aku nggak akan ambil duitnya, cuma pingin tahu. Dan satu lagi, aku nggak akan penjarakan kamu. Baru selesai dengan netizen yang nyinyir gara-gara cuma kasih uang THR lebaran 15.000. Penyanyi dangdut Dewi Persik lagi-lagi harus berurusan dengan netizen, pemilik akun Facebook Pro yang mencatut namanya untuk meraup keuntungan pribadi. Tak tanggung-tanggung, sang pemilik akun FB Pro yang sudah centang biru itu ternyata bisa menghasilkan uang jutaan hanya pakai identitas palsu Dewi Persik. Jika sebelumnya selalu ngamuk dan berapi-api, kali ini DP lebih kalem dan soft spoken menghadapi netizen. Meski bakal melaporkan ke polisi, namun DP tidak akan memenjarakan sang pemilik akun. Tidak aku konsultasikan kepada lawyer yang terbaik seperti apa dan gimana. Dan yang pastinya kata Bang Sandi sih arahannya dilaporkan aja Mbak Neng gitu, supaya tidak ada orang-orang yang memalsukan identitas artis yang lain juga. Untuk mencari keuntungan pribadi. Ketemu, tapi tidak untuk aku penjarakan, aku ingin tahu aja. Penasaran sama orangnya? Penasaran doang. Setelah itu ya udah, aku ingin tahu apa maksud dan tujuannya, kenapa begitu, kok berani banget. Karena kan itu identitas orang lain, memasukkan identitas kan ada undang-undangnya. Pengen tahu juga nggak sih nominal ya dari hasil? Nah, pengen tahu. Kan dia selama ini mengupload video-video aku. Selama ini dia dapat berapa sih raup dari FB Pro itu? Cuma pingin ngerti. Aku nggak akan ambil duitnya, cuma pingin tahu. Dan satu lagi, aku nggak akan penjarakan kamu. Cukup mengejutkan, Dewi Persik bisa sesantai itu menanggapi namanya yang dicatut untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sama halnya seperti sang mantan suami Aldi Taher yang sering nyebut-nyebut namanya. Termasuk ketika bisnis burger Aldi Taher viral dan laris manis. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dia bisa buka di tempat yang lain juga. Karena kan anaknya banyak, dia kan tanggung jawabnya banyak, dan dia juga anak yang berbakti sama orang tua. Jadi wajar kalau misalkan Allah memberikan kesuksesan. Dan dia orang yang mau introspeksi diri, nggak merasa benar gitu. Jadi Mas Aldi mudah-mudahan sukses. Oke. Ya doa istri, doa anak, doa ibu, doa pemirsa semua, doa mantan istri, doa Persik. Keviralan Aldi Taher dan bisnis burgernya memang jadi fenomena baru. Tak hanya selebriti dan masyarakat awam, bahkan Endang Nugrahani, istri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ternyata fans berat Aldi Taher. Karena itulah Pak Gubernur mengundang Aldi Taher ke rumah dinasnya, sekaligus untuk merasakan sensasi makan burger Aldi Taher yang viral. Alhamdulillah, makanya Aldi bersyukur, nggak nyangka juga. Bisa seramai ini kan baru dagang hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih. Ya doa istri, doa anak, doa ibu, doa pemirsa semua, doa mantan istri, doa Persik, doa. Tak hanya diundang menemui Gubernur DKI Jakarta, Aldi Taher juga jadi bintang tamu spesial di acara streamingnya Reza Arab Marathon. Kehadiran Aldi Taher sukses bikin pecah suasana. Pencintas kanker, alhamdulillah ini kesempatan hidup kedua saya dari Allah. Ya kita manfaatin untuk berbuat baik semuanya, positive thinking aja. Dan insya Allah kita mencari ridho Allah. Mengenakan baju ungu menyala dengan celana panjang warna hitam dan mata ditutup kacamata hitam tanpa pengawalan tim juru belanya, dokter kecantikan Samira Faranas kemarin lagi-lagi datang ke Polda Metro Jaya. Kedatangan wanita berjuluk dokter detektif yang vokal menyuarakan produk skincare abal-abal itu rupanya untuk mempertanyakan sikap tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dr. Richard Lee yang ditudingnya terkesan mengulur waktu memberi keterangan terkait kasus lain yang dilaporkannya di 2 tempat sekaligus, yakni di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Jawa Barat dengan kasus sama, yakni pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan nada penuh kecewa, Doktif menuding DRL kerap mencari alasan untuk mempersulit urusan mudah alias culas.
Saudara tersangka DRL tidak ingin memberikan pernyataan kembali karena lawyernya berganti. Jadi akan menggunakan lawyer saudara Aziz. Ya, dia itu memang karakternya memang begitu. Jadi kalau misalnya bisa ditunda, kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Selalu mangkir, tidak akhirnya lepas, tetapi kan ujungnya akhirnya Saking jengkelnya, selain sudah melaporkan DRL di 3 tempat sekaligus dengan laporan pencemaran nama baik dan fitnah untuk menjerat DRL dengan pasal berlapis, Doktif juga sudah menyiapkan pasal tindak pidana pencucian uang alias TPPU dengan uang hasil bisnis skincare diduga sebagai sumber utamanya. Doktif bahkan mengancam jika laporan TPPU ini akan menyasar sejumlah nama pengusaha skincare nakal lainnya, termasuk akan menjerat istri DRL yakni Reni Effendi. Kondisinya gimana Ki? Oh iya, untuk pasal TPPU juga Doktif juga meminta kepada penyidik karena suratnya juga sudah diterima, karena bukti-buktinya sudah sangat jelas. Jadi bisnis skincare digunakan sebagai salah satu lahan untuk tindak pidana pencucian uang. Ini melebar ke beberapa owner-owner skincare besar. Dengan DRL dan teman satu circle-nya, Doktif bahkan mewanti-wanti seteru sengit lainnya seperti Sheila Saukia yang juga sudah dilaporkannya atas dugaan tindak persekusi di tahun lalu. Tapi alih-alih gentar dengan laporan Doktif, pengusaha asal Aceh ini justru mengklaim telah melaporkan Doktif lebih dulu dengan kasus pencemaran nama baik dan teror yang dialaminya lewat saluran WhatsApp. Tapi lagi-lagi Doktif mengklaim laporan itu cacat hukum. Nah, alhamdulillah semuanya sekarang udah sama-sama naik sidik. Laporan saudara S ke saya juga udah naik sidik. Laporan saya ke saudari S juga sudah naik sidik dengan pasal yang sama. Kenapa pada saat ditetapkan naik sidik, Doktif tidak mendapatkan laporan apapun? Ini jika memang laporannya SS sudah naik sidik, itu Doktif katakan sebagai berita hoax karena tidak ada surat apapun sampai detik ini. Ya, jadi Doktif meminta tolonglah penyidik ini merah putih tegak lurus. Doktif tak hanya kesal dengan Sheila Saukia dan pengacaranya Julianus Sembiring yang juga juru bela Reza Gladys yang telah menyebabkan teman seperjuangannya Nikita Mirzani mendekam di penjara. Doktif juga mewanti-wanti jika laporan terhadap Reza Gladys terkait kasus yang sama dengan DRL, yakni dugaan peredaran produk abal-abal terus berjalan hingga RG terancam ikut ditahan. Klien kami ini cakap secara hukum, tidak mau ya mendesak-desak penyidik, tidak mau menyalah-nyalahkan penyidik, biarlah itu menjadi kewenangan penyidik. Untuk pernyataan Pak Anus, jadi Doktif tekankan jangan memberikan pernyataan-pernyataan hoax. Contohnya seperti kemarin, bahwa laporan Nikita Mirzani ke saudara DRG telah dihentikan. Itu tidak pernah ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.